Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Berbudi Wicaksono, spesialis anak. Saya adalah dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Selamat datang di segmen Belajar Bareng Universitas Islam Indonesia. Hari ini insya Allah kita akan bicara tentang persiapan anak sebelum vaksinasi. Yang akan kita bicarakan adalah baik vaksinasi umum maupun vaksinasi COVID yang insya Allah nanti akan boleh diberikan pada anak usia 6-12 tahun. Nah, kenapa sih kita harus memberikan vaksinasi pada anak? Yang pertama adalah karena imunitas anak itu belum sempurna. Dia belum terpapar dari sebuah penyakit. Itulah tujuan dari vaksinasi itu. Dia akan mengenalkan sebuah penyakit ke anak sehingga ketika dia terpapar penyakit yang sebenarnya, sel memorinya itu sudah bisa memberikan pertahanan yang terbaik. Jadi perlu dipahami bahwa vaksinasi itu tidak mencegah terjadinya penularan, tapi dia akan melindungi keparahan dari sebuah penyakit tersebut. Contohnya misalnya vaksinasi influenza. Si anak walaupun dia sudah mendapatkan vaksinasi secara sempurna, secara lengkap, tapi dia bisa saja dia masih tetap batuk pilek karena virus influenza. Tapi dia tidak akan sampai harus mondok di rumah sakit, ada gangguan sesak nafas, dan itulah yang bisa dicegah dari vaksinasi ini. Kemudian kita lanjutkan untuk vaksin COVID yang insya Allah akan direncanakan diberikan pada anak 6-12 tahun. Memang ini masih rencana, insya Allah mungkin akan dilakukan pada waktu yang akan datang, dan ini sudah dilakukan beberapa penelitian dari beberapa study group. Dinyatakan bahwa pada anak-anak gejala yang akan muncul pasca vaksinasi yang biasanya kita lakukan pada lengan itu masuknya adalah ringan. Jadi untuk orang tua tidak usah khawatir bahwa nanti anaknya jadi demam, anaknya nanti tangannya jadi tidak bisa beraktivitas. Insya Allah dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa gejalanya yang akan muncul adalah gejala ringan. Kemudian juga diperkuat dengan penelitian lain bahwa pada anak-anak vaksinasi COVID itu memiliki efisiensi tinggi dan efikasi tinggi, sehingga ketika seseorang divaksinasi maka dia efek kekebalannya akan lebih tinggi. Apa saja sih kontraindikasi dari sebuah vaksinasi? Kita tahu dalam ini vaksinasi itu ada dua kontraindikasi, yaitu yang temporal dan yang permanen. Temporal itu hanya pada waktu tertentu, kemudian bila sudah memenuhi syarat boleh diberikan vaksinasi. Sedangkan yang permanen itu adalah yang benar-benar tidak boleh diberikan. Yang temporal itu contohnya adalah sakit berat. Sakit berat itu ketika dia seorang anak, dia harus mondok dengan alat bantu nafas, kemudian harus diberikan obat yang terus-menerus, itulah yang dinyatakan sakit berat. Tidak ketika anak ada demam ringan, batuk, pilek, itu terus bisa untuk menunda vaksinasi, itu tidak apa-apa. Misalnya pada pasien epilepsi belum terkontrol, itu bila sudah terkontrol boleh diberikan. Atau misalnya pada pasien-pasien imunodefisiensi, misalnya pada HIV, maka itu juga harus diberikan bila dia sudah memiliki kadar laboratorium tertentu. Kemudian juga pada pasien-pasien imunoterapi itu juga bisa diberikan vaksinasi bila sudah melewati syarat-syaratnya. Kemudian juga pada pasien pada sakit kronis yang terkontrol, contohnya penyakit jantung bawaan atau pada pasien-pasien leukemia. Untuk pada kasus ini sebaiknya sebelum dilakukan vaksinasi dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter spesialis anak atau dokter yang terkait. Nah, apa sih kemudian kontraindikasi yang permanen? Yaitu adalah anak yang sudah pernah divaksinasi tertentu, yang kemudian
mengalami shock anafilaktik. Apa itu shock anafilaktik? Yaitu di mana si anak mengalami penurunan kesadaran, ada gangguan sirkulasi darah sehingga lengannya, kakinya menjadi dingin, kemudian tanda-tanda vitalnya menurun. Itulah yang disebut dengan shock anafilaktik. Itu tidak boleh diberikan vaksinasi untuk yang selanjutnya. Tetapi untuk vaksin-vaksin lainnya yang tidak mengalami shock boleh tetap diberikan. Jadi jangan takut untuk dilakukan vaksinasi, tetap semangat dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin sekian segmen belajar bareng Universitas Islam Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.